Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi melanjutkan pengajaran atau diskusi ya tentang aku haus. Hari ini adalah pertemuan yang keempat. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan bahas sama-sama tentang ternyata bukan Yesus aja yang mengatakan aku haus. Ternyata Suster Faustina juga, kalau kita lihat buku diary-nya, dia juga haus akan jiwa-jiwa. Hausnya Yesus akan jiwa-jiwa juga menjadi fokus utama dari Suster Faustina. Karena Suster Faustina ingin menyenangkan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan katakan aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, dalam hidupnya Suster Faustina juga dia mengutamakan apa yang diminta oleh Yesus. Yaitu, aku juga haus akan jiwa-jiwa. Dan nyata dari doa-doanya, dari aktivitasnya, dari semangatnya, dari prioritasnya, bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca, Suster Faustina malah minta jiwa-jiwa dari Tuhan. Tuhan, gak apa-apa saya menderita. Gak apa-apa saya mengalami ini itu. Asal Engkau memberikan aku jiwa-jiwa untuk selamat ya, untuk diselamatkan. Kalau kita lihat dari 1680, di sana dikatakan, aku, Suster Faustina ya, mempersembahkan diriku pada Tuhan. Dia mempersembahkan dirinya pada Tuhan sebagai apa? Sebagai kurban bagi orang berdosa. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, supaya karya kerahiman menyebar ke seluruh dunia. Itu yang diminta oleh Suster Faustina. Yang kedua, supaya orang-orang berdosa, terutama yang sedang menghadapi ajal, dapat mengungsi kepada kerahimannya Tuhan. Itu Suster Faustina masih berharap, walaupun dia berdosa Tuhan, tapi di saat menjelang ajal, biarin dia juga masih bisa merasakan, masih bisa menerima, masih bisa menikmati kerahimannya Tuhan. Dan yang ketiga, dia berharap supaya karya kerahimannya terwujud. Tapi karena kita bicara tentang Suster Faustina yang haus akan jiwa-jiwa, maka kita hanya akan bahas yang nomor 2. Suster Faustina haus akan jiwa-jiwa yang berdosa, khususnya yang menghadapi ajal. Untuk supaya keinginannya terpenuhi, dia katakan, terimalah kurban yang tidak pantas ini. Dia rendah hati, dia nggak berdaya, dia apa-apa, tapi dia minta sama Tuhan supaya Tuhan mau menerima persembahan yang tidak pantas ini. Ku persembahkan pada Bapa demi pertobatan orang-orang berdosa. Itu yang menjadi kerinduan dari Suster Faustina. Aku haus akan jiwa-jiwa, ya Kristus. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Yesus. Kalau kita lihat di 483, di sana juga Suster Faustina menginginkan jiwa-jiwa. Dikatakan ya Allah, betapa besarnya kerinduanku agar jiwa-jiwa mulai mengenal Engkau. Suster Faustina sangat rindu. Begitu banyak jiwa yang belum kenal tentang kerahiman Tuhan, belum tahu kebaikan Tuhan, bahkan di antara mereka menganggap Tuhan itu nggak baik. Nah, Suster Faustina sangat rindu supaya jiwa-jiwa itu mengenal kebaikan Tuhan dan menyadari bahwa Engkau telah menciptakan mereka terdorong oleh kasih-Mu yang tak terselami. Itu yang menjadi harapannya Suster Faustina. Jadi setiap manusia yang diciptakan, yang ada di dunia, Tuhan menciptakannya bukan asal-asalan. Tuhan menciptakannya dengan dasar kasih. Engkau diciptakan oleh Tuhan, terdorong oleh kasih-Nya Tuhan yang tidak terselami. Nah, itu yang perlu kita pegang,
perlu kita wartakan, perlu kita beritakan. Jangan malah kita yang menghina mereka. Mereka diciptakan oleh Tuhan dengan dasar kasih yang tidak terselami. Jadi kalau misalnya kita dulu ya, lihat orang bodoh, aduh bodoh bener sih. Misalnya, udah diajarin masih nggak ngerti, kok bodoh sih? Kita sering mengungkapkan itu ya secara spontan. Tapi kata-kata itulah yang membuat orang lain bukan termotivasi tapi menjadi semakin terpuruk. Hari ini kita semua dikasih tahu bahwa Suster Faustina berharap supaya semua jiwa-jiwa tahu bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan, terdorong oleh kasih-Nya Tuhan. Mereka diciptakan atas dasar kasih-Nya Tuhan. Ya Pencipta dan Tuhanku, aku merasakan bahwa aku akan membuka selubung surga sehingga bumi tidak akan meragukan kebaikan-Mu. Itu juga satu ungkapan, satu harapan di mana Suster Faustina ingin membuka selubung surga supaya orang-orang yang enggak merasakan kebaikan Tuhan, yang enggak percaya Tuhan itu baik, yang enggak pernah tahu Tuhan itu baik, dia ingin buka selubung surga supaya kita menjadi lebih jelas, menjadi lebih nyata bahwa Tuhan itu baik. Suster Faustina juga menginginkan jiwa-jiwa, terutama para pendosa. Ya. Kalau kita biasanya kan menginginkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, yang baik sama kita, yang berguna sama kita ya. Kalau orang-orang berdosa kita inginnya, udah jangan deket-deket saya, nanti saya ikut berdosa. Jangan deket-deket sama orang berdosa, nggak ada untungnya, malah bisa menjebak kita. Nah, tapi kita lihat hari ini Suster Faustina mau ingatkan kita bahwa keberadaan kita, rahmat yang Tuhan kasih bukan hanya untuk kita aja. Rahmat yang Tuhan kasih itu juga untuk kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, aku menginginkan jiwa-jiwa terutama orang-orang berdosa. Bapak Ibu bisa lihat ya di 908. Kita baca sama-sama ya. 908. Oh Yesus, betapa sedihnya hatiku menyaksikan orang-orang berdosa yang malang. Yesus, berilah mereka tobat dan penyesalan. Ingatlah akan sengsara-Mu yang pedih itu. Aku mengenal kerahiman-Mu yang tak terbatas, dan aku tidak tahan bahwa suatu jiwa yang telah Kau tebus dengan harga yang begitu mahal akan binasa. Yesus, berikan kepadaku jiwa-jiwa orang berdosa. Ya, Suster Faustina minta pada Yesus supaya diberikan jiwa-jiwa orang berdosa. Kita lihat lagi tadi yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dia katakan, aku sedih Tuhan menyaksikan orang-orang berdosa yang malang. Dia berdoa supaya orang-orang itu bertobat dan menyesal. Sebaliknya, Suster Faustina minta, berikan orang-orang berdosa kepadaku. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat di dalam diri mereka. Orang-orang berdosa diberikan kepada Suster Faustina. Suster Faustina doakan supaya dia bertobat, supaya dia menyesal, supaya Yesus bisa beristirahat dalam diri mereka. Ambillah segala sesuatu yang ada padaku. Engkau mau ambil kesukaanku, sukacitaku, kegembiraanku, ambillah Tuhan. Tapi berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Jadi seperti barter ya, seperti silih. Tuhan, Engkau mau ambil apa yang ada padaku, ambil. Tapi Engkau berikan aku jiwa-jiwa. Aku ingin menjadi hosti kurban bagi orang-orang berdosa.
Dia ingin berkorban, dia ingin menderita, dia ingin menjadi silih, dia ingin supaya orang-orang berdosa itu memperoleh penghiburan, memperoleh kekuatan. Biarlah kulit tubuhku menyembunyikan persembahanku ini, sebab hatimu yang maha kuat, maha kudus juga bersembunyi di dalam hosti. Padahal engkau adalah kurban yang hidup. Dia mau seperti Yesus, tersembunyi di dalam hosti. Jadi dia mau kebaikannya, penderitaannya, pengorbanannya, orang lain gak usah tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Dan dia berikan itu semua kepada Tuhan dan dia minta jiwa-jiwa. Lanjut ya, di 1325. Suster Faustina mendorong jiwa untuk percaya pada kerahiman Tuhan. Karena dia tahu begitu banyak jiwa-jiwa yang gak percaya pada kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu, Suster Faustina juga haus akan jiwa-jiwa tersebut supaya jiwa-jiwa ini percaya pada kerahiman Tuhan. Dengan jelas di 1325 dikatakan, dengan setiap denyut jantungku, ya, aku ingin memuji kerahimanmu yang tidak terselami. Setiap saat, setiap detik, setiap tarikan nafas, setiap denyutan jantung, dia ingin memuji kerahimannya Tuhan. Aku ingin menuturkan kebaikanmu pada jiwa-jiwa. Dan aku ingin mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanmu. Itulah yang menjadi keinginannya. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia ingin supaya jiwa-jiwa mengandalkan kerahimannya Tuhan. Dan dengan jelas dikatakan oleh Suster Faustina, inilah misiku, inilah tugasku dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang. Jadi sebetulnya ini juga menjadi masukan buat kita semua, bahwa kita semua di dunia ini diciptakan Tuhan dengan dasar kasih, diciptakan Tuhan berharga, dan kita harusnya tahu punya misi apa kita hidup di dunia ini. Lanjut ya. Kerinduan dari Suster Faustina juga terhadap jiwa-jiwa dari orang berdosa yang di mana Suster Faustina mengharapkan pertobatan dari mereka. Jadi kalau di nomor lain Suster Faustina minta jiwa-jiwa orang berdosa ditukar dengan apa yang dia punya, silahkan Tuhan ambil asal Tuhan kasih jiwa-jiwa berdosa. Tapi di nomor 309, Suster Faustina dengan jelas berkata bahwa saya merindukan jiwa-jiwa orang berdosa yang bertobat Tuhan. Dia berharap supaya orang-orang berdosa itu bertobat. Dan dengan kita bisa baca dengan lengkap di nomor 309 itu doa persembahan. Suster Faustina mempersembahkan dirinya untuk pertobatan dari orang-orang berdosa. Kita coba lihat ya, 309. Ini juga boleh menjadi contoh buat kita semua kalau kita mau berdoa pada Tuhan, doa mempersembahkan, ya, doa persembahan. Di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga. Jadi dia ada kesungguhan melakukan doa persembahan ini dengan kesungguhan, bukan asal aja terus besok lupa terus udah nggak melaksanakan. Tapi di 309 ini menunjukkan Suster Faustina berdoa dengan sangat serius sehingga dia katakan di hadapan Bunda tersuci, di hadapan surga, di hadapan segenap paduan suara malaikat. Jadi ada saksinya ya. Aku menyatakan kepada Allah Tritunggal bahwa hari ini dalam kesatuan dengan Yesus Kristus penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk pertobatan orang-orang berdosa, khususnya jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan
akan kerahiman Allah. Jadi dia mempersembahkan dirinya dengan sukarela. Di situ disebutkan ya, bukan dengan terpaksa, bukan karena takut, tapi dengan sukarela untuk pertobatan jiwa-jiwa. Terutama jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Baru berapa hari yang lalu ya, teman saya cerita sama saya. Saya baru tahu Bu, orang yang kehilangan akan kerahiman Allah, kehilangan pengharapan akan kerahiman Allah. Kalau kita tahu Allah Maha Rahim, sebesar apapun dosa saya, segagal apapun saya, sejelek apapun, serendah apapun orang menilai saya, tapi kalau saya masih punya pengharapan pada Tuhan, pada kerahimannya, pada kebaikannya, pada kemurahannya, maka saya nggak akan ambil jalan pintas. Tapi orang yang sudah kehilangan pengharapan akan kerahiman Allah, aduh Tuhan, saya gagal terus, saya malu, saya memalukan keluarga, orang tua saya sudah keluar uang banyak buat saya sudah berjuang tapi otak ini nggak nyampe, saya ujian gagal lagi, saya memalukan keluarga, saya merugikan keluarga, udahlah Tuhan, saya bunuh diri aja, selesai. Itu adalah salah satu bukti orang yang kehilangan pengharapan akan Allah. Persembahan ini meliputi penerimaan dengan kepatuhan total kepada kehendak Allah. Semua penderitaan, ketakutan, kegentaran yang memenuhi hati orang berdosa. Jadi kegentaran, keputusasaan, ketakutan yang dialami oleh mereka, biar Suster Faustina aja yang tanggung. Biar itu yang aku tanggung. Sebaliknya, aku memberikan kepada mereka semua penghiburan yang diterima jiwaku dari persekutuanku dengan Allah. Luar biasa ya. Keinginan Suster Faustina adalah dia memberikan dirinya secara sukarela, ditukar dengan jiwa-jiwa berdosa, dengan jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan akan Allah. Bukan itu aja, bahkan dia bilang, Tuhan, ketakutan mereka, keputusasaan mereka, penderitaan mereka, biar aku aja yang tanggung. Sebaliknya dia memberikan kegembiraan, sukacitanya dia dalam persekutuannya dengan Allah. Singkat kata, aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka. Aku memberikan misa kudus, aku memberikan komuni kudus, memberikan tobatku, mati ragaku, doa-doaku untuk mereka Tuhan. Jadi apa yang Suster Faustina punya, dia berikan kepada jiwa-jiwa yang berdosa. Kalau Bapak Ibu mau baca lagi lebih lanjut, masih ada ya tentang doa persembahan. Tapi karena pembahasannya tentang Suster Faustina yang haus akan jiwa-jiwa, maka saya bahas sampai di situ aja. Nah, kembali lagi. Kita mau belajar dari Suster Faustina. Mau belajar untuk melakukan penyangkalan diri. Bukan saya fokusnya, tapi orang lain. Kepentingan orang lain, keselamatan orang lain. Bahkan dia katakan, nggak apa-apa, saya yang menderita, saya yang ketakutan, saya yang putus asa, itu yang saya rasakan. Tapi apa yang saya punya, saya berikan kepada mereka. Luar biasa ya. Buat Bapak Ibu yang juga barangkali sekarang sedang mengalami sesuatu, putus asa dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, khawatir masa depan yang makin tidak pasti, COVID masih terus ada dengan segala macam mutasinya. Ada orang yang cerita juga dia sudah hidup dengan prokes dengan baik, tapi tertular tanpa terduga. Ada yang meninggal muda dan banyak hal ya yang membuat orang jadi semakin tidak pasti bagaimana masa depan mereka. Yang khawatir, yang putus asa, yang ya mungkin ada problem dalam keluarga,
Hari ini Suster Faustina memberikan satu sharing yang luar biasa buat kita semua. Dia berdoa kepada Tuhan untuk supaya jiwa-jiwa tersebut, termasuk jiwa Bapak Ibu yang sedang mengalami kesusahan, putus asa, sakit penyakit yang gak selesai-selesai, masalah ekonomi, apapun, Suster Faustina bilang, berikan padaku Tuhan. Dan sekaligus dia memberikan sukacita. Sukacita dia bersekutu dengan Tuhan. Semoga hal ini juga bisa dialami oleh kita semua. Jangan putus asa. Tetap punya pengharapan pada kerahimannya Tuhan. Kerahiman Tuhan itu tidak terbatas, tidak terselami. Selalu tersedia, ada banyak. Tinggal kita percaya, kita datang padanya. Kita juga menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan hal ini pada teman-teman yang belum tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu melindungi kita, dan terutama Tuhan menciptakan kita atas dasar kasih. Jadi dia nggak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak, nggak mungkin. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Perlu kesabaran, perlu kesetiaan, perlu kerendahan hati, perlu rendah hati, perlu menyadari bahwa saya ini nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Tapi kalau saya punya pengharapan yang besar, Yesus katakan kalau pengharapanmu besar, maka rahmatku yang aku berikan akan menjadi sangat tidak terbatas. Tadi kita belajar ya dari Suster Faustina di 309. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu untuk belajar seperti Suster Faustina, menerima apa yang terjadi, penerimaan apa adanya, patuh, taat, setia, laksanakan kehendak Allah. Segala penderitaan, ketakutan, kegentaran itu ada batasnya. Enggak selama-lamanya. Sementara bahkan kita serahkan semua itu pada Tuhan. Persembahkan pada Tuhan. Karena Suster Faustina minta itu pada Yesus. Persembahkan pada Tuhan. Dan sekaligus Suster Faustina katakan, aku memberikan penghiburan, misa kudus, komuni kudus, doa, mati raga, tobat untuk kita semua. Di nomor yang lain, Suster Faustina minta pada Yesus untuk memberikan belas kasihan. Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu kepada mereka, khususnya kepada para pendosa. Itu ada di 927. Aku menyambut komuni kudus sebagai suatu olah penyilihan. Kalau dulu ya, saya menerima komuni kudus, saya berpikir bahwa Tuhan, saya butuh Engkau, saya rindu bersatu dengan Engkau, saya ingin Engkau bertahta dalam diriku, kuasailah aku, jadilah raja di dalam diriku, dan saya menyambut komuni kudus. Sucikan aku, bimbing aku, lindungi aku, jauhkan aku dari yang jahat, bertahtalah Tuhan dalam diriku. Tapi hari ini kita diberi satu kesadaran baru dari Suster Faustina bahwa pada waktu dia menyambut komuni kudus bukan semata-mata untuk kepentingannya Suster Faustina saja. Tapi dia katakan sebagai olah penyilihan. Jadi dia menerima komuni kudus bukan hanya untuk kepentingan dia, tapi juga sebagai olah penyilihan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Itu ada di 927 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Yesus, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina, hari ini aku mempersembahkan segala sesuatu untuk orang-orang berdosa. Jadi apa yang dia lakukan, dia persembahkan untuk orang-orang berdosa. Biarlah deraan keadilanmu menimpa diriku.
dan lautan kerahimanmu meliputi orang berdosa yang malang. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina itu selalu seperti itu. Tuhan, apa yang aku punya aku berikan padamu. Tapi berikanlah jiwa-jiwa padaku. Apa yang aku punya, kegembiraan, sukacita aku berikan kepada Tuhan untuk supaya menghibur jiwa-jiwa berdosa. Kalau berdosa kan ada hukuman ya, sehingga di sini dikatakan biarlah deraanmu, cambukan, pukulan, menimpa aku. Jangan menimpa orang yang berdosa itu. Tapi justru sebaliknya, limpahkanlah lautan kerahiman meliputi orang-orang berdosa yang malang. Di 619, Suster Faustina mempersembahkan segala sesuatu untuk jiwa-jiwa. Jadi memang fokusnya Suster Faustina pada pendosa yang malang, pendosa, pertobatan orang berdosa, tapi juga untuk jiwa-jiwa, termasuk yang saleh dan setia, termasuk yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, termasuk yang semua jiwa-jiwa, karena dia katakan persembahkan untuk seluruh jiwa-jiwa. 619 ya. Wujud daripada yang doa yang dilakukan dikatakan oleh Suster Faustina memberi silih bagi para pendosa yang malang. Itu wujud ya. Dia memberi silih pada pendosa yang malang. Dan wujud ini membuat aku tetap dalam kesatuan dengan Allah. Dan wujud ini menyempurnakan kegiatanku bagi jiwa-jiwa yang tidak dapat mati. Jadi, walaupun Suster Faustina mohon kepada Tuhan untuk supaya memberi silih bagi para pendosa yang malang, wujudnya itu ya. Tapi dengan wujud seperti itu maka akan menjadi ada keterikatan dia dengan Tuhan semakin dekat. Contoh, kalau kita melakukan novena dengan wujud tertentu. Nah, dengan punya niat tertentu, dengan punya wujud tertentu, maka kita akan menjadi semakin tekun, semakin setia. Saya ikut novena dengan wujud tertentu. Artinya saya akan berusaha sedemikian rupa supaya novena 9 hari ini, 9 kali ini, jangan ada yang bolong. Tapi bisa terpenuhi dengan adanya wujud tersebut. Jadi ada satu pengharapan daripada tanpa wujud. Nah, begitu pula Suster Faustina punya wujud supaya apa yang dia lakukan bisa menjadi silih untuk pendosa yang malang. Dan dikatakan dengan wujud ini membuat aku tetap dalam kesatuan dengan Allah. Karena dia kan selalu minta jiwa-jiwa orang berdosa pada Yesus. Sehingga tetap ada dalam kesatuan dengan Allah. Dan dengan wujud ini menyempurnakan kegiatanku bagi jiwa-jiwa yang gak bisa mati. Memang jiwa-jiwa gak bisa mati ya, tapi dengan punya keinginan seperti itu, maka kegiatan-kegiatan dia menjadi semakin sempurna. Coba nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah ya, dalam doa. Contoh ya, saya nggak tahu, mungkin di setiap keluarga, dalam diri kita masing-masing ada masalah. Kalau kita berdoa biasa saja, tidak ada masalah, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita punya satu masalah, ya contoh, menghadapi satu masalah yang kayaknya nggak ada solusinya, deadlock, nggak ada jalan keluar kayaknya. Dan itu kita persembahkan kepada Tuhan dalam doa-doa kita, doa koronka, doa rosario, atau dalam novena pribadi dengan wujud tersebut. Maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan dan menyempurnakan kegiatan-kegiatanku, kata Suster Faustina. Coba ya, coba. Jadi bersyukur kalau kita sedang menghadapi suatu masalah. Karena dengan demikian kita bisa mengerucut fokus kita, target kita, wujud kita semakin mengerucut pada hal yang kita anggap penting tersebut.
Suster Faustina hidup untuk jiwa-jiwa. Dia hidup bukan untuk diri dia sendiri. Nah, ini bisa dilihat di nomor 382. Aku tahu bahwa aku hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sejumlah besar jiwa. Begitu pula saya harap kita semua sadar bahwa kita hidup bukan untuk saya aja. Bukan untuk keluarga saya aja. Bukan untuk orang-orang yang dekat saya aja, tapi kita hidup itu untuk sejumlah besar jiwa. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa tindakan kita, itu akan berdampak pada banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kita harus punya kualitas hidup yang baik, karena apa yang kita lakukan itu berdampak pada sejumlah besar jiwa. Aku tahu rahmat Yesus yang diberikan padaku bukan hanya untukku sendiri, tapi untuk sejumlah besar jiwa. Itu ada di 382. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih saya, fokusnya saya. Nah, mulai hari ini tolong sadar bahwa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sejumlah besar jiwa. Suster Faustina juga melakukan penebusan dosa bagi jiwa-jiwa. Kita bisa lihat di 694. Kembali lagi, dia menjadi silih dari jiwa-jiwa. Kata Yesus, anakku, tinggal beberapa tetes lagi yang masih ada dalam pialamu. Tidak akan lama lagi. Itu yang Yesus katakan. Dengan segala macam penderitaan, dengan segala macam apa yang dialami oleh Suster Faustina, sampai Yesus berkata bahwa tinggal beberapa tetes lagi yang masih ada dalam piala. Dan tidak lama lagi. Kematian sama sekali tidak akan menghancurkan apa yang baik. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dan memang betul ya, pada saat dia meninggal, Suster Faustina juga bilang, waktu dia meninggal, apa yang dia rintis ini bukannya hilang, bukannya mati, bukannya selesai, tapi justru baru mulai. Di sini dikatakan, kematian sama sekali tidak akan menghancurkan apa yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun kita nanti suatu hari mati, tapi kalau kita meninggalkan hal yang baik, maka hal baik itu akan terus berdampak kepada orang lain. Begitu pula dengan kalau kita melakukan yang tidak baik. Misalnya, ngajarin anak mencuri. Anak itu merasa nggak bersalah, mama saya yang ajarin. Suatu pengajaran yang tidak baik, kita mati. Apakah selesai? Apakah anak itu bertobat? Belum tentu. Karena dia diajar yang nggak baik, dia punya karakter juga yang jelek, maka dia juga bisa menularkan ketidakbaikan itu kepada orang lain. Dan ingat, pada hari pengadilan nanti kita semua akan diadili oleh Tuhan apa yang sudah kita lakukan. Jadi buat Bapak Ibu jangan pernah merasa percuma berbuat baik. Karena di sini Suster Faustina katakan kematian itu tidak menghancurkan apa yang baik. Aku berdoa bagi jiwa-jiwa yang mengalami penderitaan batin. Ini dikatakan oleh Suster Faustina karena dia tahu manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari penderitaan. Apakah penderitaan fisik? Apakah penderitaan batin? Suster Faustina kan hidup di biara. Walaupun di lingkup kecil di biara, tapi kehidupan sehari-hari, ada yang iri, ada yang bilang dia sinting, ada yang jahatin dia, ada yang membuli dia. Itu semua dia alami dan dia tahu bahwa di luar sana, di dunia umumnya, juga pasti ada orang-orang yang mengalami hal tersebut. Sehingga dia katakan,
Bagi jiwa-jiwa yang mengalami penderitaan batin, aku berdoa buat jiwa-jiwa tersebut. Jadi buat Bapak Ibu juga yang mungkin sekarang sedang mengalami penderitaan, apakah fisik, apakah batin, ungkapkan itu pada Suster Faustina. Ungkapkan itu pada Santa Faustina. Karena dia sendiri yang katakan, aku akan berdoa buat jiwa-jiwa yang mengalami penderitaan batin. Banyak ya, banyak hal-hal yang membuat seseorang itu menderita batinnya. Mungkin secara kelihatan keadaan keuangan cukup, hidupnya kelihatannya damai, tapi mungkin ada yang menderita batinnya. Nah, buat mereka yang menderita batinnya, katakan pada Suster Faustina, pada Santa Faustina, karena dia berjanji akan berdoa buat Bapak Ibu. Suster Faustina menderita untuk jiwa-jiwa. Itu ada di 323. 323. Aku mempersatukan penderitaan-penderitaanku dengan penderitaan Yesus dan mempersembahkannya untuk diriku sendiri dan untuk pertobatan jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan Allah. Jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada kebaikan Allah, Suster Faustina berharap supaya jiwa-jiwa tersebut bertobat. Sekonyong-konyong, kamarku penuh dengan sosok serba hitam yang penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadapku. Satu dari mereka berkata, "Terkutuklah engkau, dan ia yang ada dalam dirimu, karena engkau mulai menyiksa kami yang bahkan sudah di neraka." Begitu aku berkata dan Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita, sosok-sosok itu lenyap seketika. Jadi ada penderitaan ya yang dialami oleh Suster Faustina. Suster Faustina itu rela menderita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tadi seperti dikatakan ya. Tapi si jahat enggak tinggal diam. Dia bahkan masuk ke kamarnya Suster Faustina dengan sosok bayangan yang serba hitam, dan bayangan-bayangan itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Terkutuklah engkau, dan juga ia yang ada di dalam engkau, Tuhan yang ada di dalam engkau. Karena engkau mulai menyiksa kami yang bahkan sudah ada di neraka. Jadi doa-doanya Suster Faustina, silih yang dia lakukan, apapun yang dia lakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa itu menyiksa si bayangan-bayangan hitam ini, si jahat ini. Dikatakan mulai menyiksa kami. Sehingga dulu ya anak saya pernah bilang begini, Mama tuh ya jadi devosan kerahiman ilahi itu berat loh. Saya bilang enggak. Kalau saya bandingkan dengan PDKK, jadi devosan kerahiman enggak berat. PDKK itu harus bisa bahasa roh. Saya nggak bisa. Sekali, 2 kali pernah, tapi udah itu hilang. Saya nggak bisa. Dan juga ada proses pengusiran setan ya. Sedangkan dalam devosi kepada kerahiman ilahi, tugas kita hanya berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, berdoa untuk mereka yang berdosa, berdoa untuk mereka yang sekarat, berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium supaya mereka semua secepatnya mengalami kerahiman Tuhan dan bisa menikmati hidup kekal. Enggak loh Mah, kata anak saya ya. Devosi kerahiman ilahi itu devosi yang berat. Waktu Mama mau menangin jiwa orang berdosa, jiwa orang sedang sekarat, jiwa di purgatorium, musuhnya siapa? Yang nggak suka siapa? Saya bilang ya yang nggak suka setan, si jahat. Nah itulah musuh Mama. Jadi kalau kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, kitanya harus betul-betul kuat, jangan keganggu, jangan kalah, jangan tidak siap. Sehingga saya selalu bilang sama teman-teman bahwa yang kita lakukan ini adalah suatu misi yang besar. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Pernah juga anak saya bilang, Mah, kalau Mama punya uang,
Mama mau bikin panti asuhan atau mau bikin panti jompo? Terus saya tanya dia balik, kalau kamu mau apa? Dia bilang dia panti asuhan, mendidik anak-anak supaya menjadi benar. Saya bilang kalau saya panti jompo. Kenapa panti jompo? Panti jompo kan orang-orangnya udah jompo, udah nggak berguna. Saya bilang tapi dengan kita membuat panti jompo, kita mempersiapkan mereka secara jasmani dan rohani supaya mereka semua pulang ke rumah Tuhan. Ya benar juga ya, iya karena yang kecil menjadi besar belum tentu selamanya baik atau selamanya jahat. Tapi kalau sudah di titik-titik terakhir, ya kita berusaha sedemikian rupa supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan. Itu obrolan, itu cita-cita ya yang memang belum terlaksana. Tapi itulah menjadi masukan buat kita semua. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi kita punya PR yang besar, punya tugas yang berat. Tapi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir karena kita punya Tuhan yang lebih besar, kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Bahkan Yesus bilang, serahkan keberadaanmu. Bahkan Yesus bilang, kamu lakukan aja yang kamu bisa. Yang kamu lemah, yang kamu nggak bisa, nanti aku yang akan selesaikan. Aku yang akan kuatkan kamu supaya kamu mampu. Ya ini sedikit masukan buat Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ya. Jadi, jangan takut karena kita memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi devosan kerahiman ilahi. Menjadi alatnya Tuhan untuk berdoa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa banyak orang. Terutama yang berdosa, pendosa yang malang, pendosa yang nggak mau bertobat, yang nggak menyesal atas dosa-dosanya, orang-orang yang sedang sekarat, dan orang-orang di purgatorium. Lanjut, di nomor 72. Kita lihat lagi nomor 72. Di sana, Suster Faustina mempersatukan dirinya dengan sengsara dan darah Kristus. Oh Yesus, kebenaran yang kekal, kehidupan kami, aku berseru kepadamu dan aku memohon kerahimanmu bagi para pendosa yang malang. Oh, hati Tuhanku yang amat manis, yang penuh belas kasih dan kerahiman yang tak terhingga. Di hadapanmu aku ingin membela orang-orang berdosa yang malang. Oh hati yang maha kudus, sumber kerahiman. Darimu memancar sinar rahmat yang tak terselami atas seluruh umat manusia. Aku memohon kepadamu terang bagi orang-orang berdosa yang malang. Oh Yesus, ingatlah akan sengsaramu yang pedih itu. Dan jangan biarkan musnah jiwa-jiwa yang sudah ditebus dengan harga yang sedemikian mahal, yakni darahmu yang amat mulia. Oh Yesus, apabila aku ingat akan begitu besarnya nilai darahmu, aku bersukacita akan kuasanya yang tak terbatas, karena hanya satu tetes saja sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Meskipun dosa itu laksana jurang, kejahatan, dan tidak tahu terima kasih, harga yang dibayar bagi kami tidak pernah akan tertandingi. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa berserah kepada sengsara Tuhan dan menaruh harapan pada kerahimannya. Allah tidak akan mengingkari kerahimannya kepada siapapun. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Semoga apa yang dia tulis di 72 menguatkan kita semua. Bahwa kita ini sudah ditebus oleh Yesus. Jadi nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni. Yesus sudah menebus kita semua dengan satu tetes aja. Seluruh umat manusia itu sudah ditebus. Oleh sebab itu, kita punya PR, kita punya tugas, kita harus kasih tahu, memotivasi orang. Sejahat apapun dia, seberdosa apapun dia, yang penting dia menyesal. Yang penting dia bertobat. Dia berpaling kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting dan itu yang menjadi PR kita. Jangan
malah menjerumuskan dia. Dosa kamu besar, nggak mungkin Tuhan ampuni kamu. Percumalah kamu juga berdoa, percuma. Nah itu setan, itu bukan devosan kerahiman ilahi. Justru kalau kita memberikan pengenalan akan Allah, Allah yang baik, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang pemurah, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencari jiwa-jiwa yang berdosa. Dan kita sebagai alatnya justru juga harus melakukan hal yang sama. Menghibur, mengajak, merangkul, mengampuni, mensupport, menguatkan ya. Bukan hal-hal yang sebaliknya. Selanjutnya, untuk segala hal yang Suster Faustina mau lakukan itu, dia tahu, dia sendiri juga harus mempersiapkan diri. Dia berjuang untuk menjadi suci, untuk memperjuangkan kesucian. Itu ada di 1475. Aku berjuang untuk memperoleh kesempurnaan. Kesempurnaan bukan asal-asalan, tapi memperoleh kesempurnaan yang paling besar supaya aku bermanfaat buat gereja. Jadi bukan hanya inilah saya Tuhan, saya mau berkarya di ladangmu. Tapi kita juga harus memperbaiki diri, membuat kualitas hidup kita itu semakin hari semakin baik. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, aku berjuang. Jadi enggak gampang, harus diperjuangkan, harus dengan mungkin waktu yang panjang, dengan pengorbanan, dengan penderitaan, dengan usaha, dengan fokus, dengan komitmen. Aku berjuang untuk memperoleh kesempurnaan. Karena Suster Faustina tahu, semakin saya sempurna, semakin saya berguna untuk gereja. Kekudusan setiap jiwa secara individu berdampak atas seluruh gereja. Kalau ada satu individu aja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan, maka ini akan berdampak kepada seluruh gereja. Mari kita berlomba pada saat ini sesuai dengan tahun refleksi. Mari semakin mengasihi, semakin terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja, di komunitas, dan semakin menjadi berkat. Suster Faustina juga berdoa secara khusus untuk para imam. Itu ada di 953. Suster Faustina mohon kekuatan untuk para imam. Begitu pula kita ya bisa berdoa. Jadi bukan hanya teman-teman di Senakel aja yang berdoa untuk para imam, tapi kita pun bisa atau diberi contoh oleh Suster Faustina untuk berdoa untuk para imam supaya mereka diberi kekuatan. Jangan mudah tergoda, juga dijauhkan dari godaan-godaan. Kita nih umat-umat yang suka menggoda mereka tanpa atau mungkin dengan kesadaran. Sering ada juga yang nggak sadar. Ternyata apa yang dia lakukan menjatuhkan para romo tersebut. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu, di mana Suster Faustina berdoa untuk orang yang sedang sekarat. Itu ada di 1783. Aku mohon pada Allah agar berkat semua misa kudus Ia melimpahkan kerahiman kepada dunia. Jadi yang dimohon oleh Suster Faustina adalah supaya berkat semua misa kudus. Sekarang misa kudus jadi tambah banyak ya dengan masa pandemi. Ada jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 11, ada yang jam berapa, ada misa harian. Orang-orang yang tadinya nggak bisa ikut misa harian sekarang tiap hari bisa ikut misa harian. Dengan masa pandemi ini perayaan Ekaristi jadi makin banyak. Bisa ikut juga berkali-kali. Jam ini ikut yang di Jakarta, nanti berapa jam kemudian bisa ikut lagi di paroki lain, bahkan di luar negeri kita masih bisa ikut perayaan Ekaristi. Bahkan kita bisa ikut perayaan Ekaristi di Vatikan, yang kayaknya tadinya nggak mungkin terjadi ya. Dan di sini Suster Faustina katakan, aku mohon padamu Allah, agar berkat semua misa kudus, Ia melimpahkan kerahiman kepada dunia.
khususnya kepada orang-orang berdosa yang malang yang pada saat itu sedang menghadapi ajal. Suster Faustina tahu masih banyak orang yang berdosa. Pada saat sekarat itu dia masih tetap berdosa. Kalau orang yang mengalami sakit, dia tahu ya keadaan dirinya, dia tahu, maka dia bisa mulai membuat persiapan buat dirinya dia sendiri. Minta ampun sama Tuhan. Juga minta maaf sama anggota keluarga, mungkin sama suaminya, mungkin sama istrinya, mungkin sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Dia bisa bilang, itulah persiapan-persiapan. Di samping itu dia juga berdoa, mempersiapkan diri. Buat para devosan, pasti dia berdoa koronka setiap hari. Mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon supaya Tuhan kalau saatnya datang bukan sebagai hakim tapi sebagai Allah yang Maha Rahim. Nah, dalam hal ini, Suster Faustina minta supaya semua misa kudus yang ada, Tuhan melimpahkan kerahiman pada orang berdosa yang sedang sekarat. Dan ada jawaban dari Allah, bahwa ribuan jiwa telah menerima rahmat karena doa yang kusampaikan kepada Allah. Jadi nggak ada doa yang sia-sia. Dikatakan di sini, Suster Faustina memanjatkan doa dan dia dapat konfirmasi dari Allah bahwa ribuan jiwa telah menerima rahmat karena doa-doa yang kusampaikan. Suster Faustina juga minta supaya dia berguna bagi gereja. Itu ada di 1505. Aku gigih mengupayakan kesucian, sebab dengan cara ini aku akan bermanfaat bagi gereja. Jadi kembali lagi Suster Faustina mau kasih tahu bahwa bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan orang banyak, untuk gereja, untuk umat Allah. 1167. Setan telah menyatakan kepadaku bahwa akulah sasaran kebenciannya. Ia berkata, kepedihanku karena selamatnya 1000 jiwa lebih ringan daripada kepedihanku karena pewartaanmu tentang kerahiman Allah yang Maha Kuasa. Para pendosa yang paling jahat kini memperoleh kembali pengharapan dan berbalik kepada Allah. Sementara aku kehilangan segala sesuatu. Lebih dari itu, dengan kerahiman Sang Maha Kuasa yang tak terbatas itu, Engkau sungguh-sungguh menganiaya aku. Aku mencatat betapa setan sangat membenci kerahiman Allah. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah itu baik. Ini menjadi satu permenungan buat kita semua ya, bahwa apa yang kita lakukan pasti tidak disukai, tidak disenangi oleh setan. Setan rela kehilangan 1000 jiwa, tapi dia lebih nggak suka kalau kita mewartakan kerahiman Tuhan. Buat Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat kalian menjadi ciut, tapi justru ini menjadi sesuatu yang menambah semangat kita. Bahwa dari sekian banyak, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu untuk menjadi rasul-rasul kerahiman. Tentaranya Tuhan yang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Yang untuk mengambil jiwa-jiwa tersebut dari kuasa si jahat. Memang kita jadi berhadapan dengan setan. Tapi juga nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya Bunda Maria yang berdoa buat kita. Kita juga punya Santa Faustina yang selalu mendampingi kita. Dan terlebih lagi, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, nggak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan Tuhan. Kita kuat, kita berpegang padanya, kita mengandalkan Tuhan, dan dengan semakin kita memenangkan jiwa-jiwa, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Suster Faustina melanjutkan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Dan karena Suster Faustina sayang pada Yesus,
Begitu pula kita sayang pada Yesus, kita sayang pada Suster Faustina, maka kita pun perlu melakukan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Untuk minggu depan, kita akan bahas tentang apa sih yang diminta Yesus kepada Suster Faustina. Karena Yesus mintanya dicatat, maka pasti juga apa sih yang Yesus minta kepada kita semua para devosan kerahiman ilahi. Untuk 1 minggu ini saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa tujuan hidup kita. Apa sih misi hidup kita masing-masing. Mari kita juga luangkan waktu berdoa, mohon pada Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan melalui doa-doa kita. Untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut dan untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Itu aja untuk hari ini, panjang ya. Tapi semoga hal ini memberikan masukan kepada kita semua bahwa Yesus katakan, aku haus. Dan mari kita yang memenuhi kehausannya Yesus itu supaya Yesus enggak haus lagi. Salam kerahiman.